Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin membacakan sajak dengan judul Belajar Bergaul. Aku melihat sebenarnya pada dirimu terdapat berbagai bakat dan keahlian, tetapi hanya saja juga aku melihat engkau tidak punya banyak teman. Andaikan engkau punya banyak teman, aku tidak berlebihan untuk mengatakan segala potensi yang ada di dalam dirimu akan dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Tetapi sayang engkau tidak punya banyak teman. Begini sajalah wahai temanku, usiamu masih muda, jadi belum terlambat. Buka pintu rumahmu, undang teman-teman, ajak makan, tanyakan kabar teman-teman, biarkan mereka bercerita dan engkau mendengarkan. Tetapi sebaliknya, bila engkau dapatkan ada orang menutup pintu dengan sengaja di hadapanmu, maka sebaiknya engkau jangan lagi bertandang. Ini pelajaran pertama yang ingin aku sampaikan. Lalu jangan menyimpan dendam, tetapi engkau tunggu kapan orang itu membutuhkan bantuan. Secepatnya engkau datang dan katakan kepadanya, apa yang bisa saya lakukan? Tolong catat dalam ingatan, nanti orang itu akan menjadi kawan di masa mendatang. Kebaikan harus engkau balas dengan kebaikan, tetapi keburukan juga harus engkau balas dengan kebaikan. Kebaikan harus engkau balas dengan kebaikan, tetapi keburukan juga harus engkau balas dengan kebaikan. Kalau engkau ingin banyak teman, kalau sudah beberapa saat kemudian dia belum kunjung datang ke rumahmu dan bersalaman, bersabar saja dulu, mungkin dia lamban. Bisa jadi dia datang pada saat yang lebih tepat. Terkadang keterlambatan menjadi sebab keberhasilan. Yang kedua, wahai teman, nasihatku untukmu perlu engkau camkan dalam-dalam. Ternyata lebih banyak manusia belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan daripada melalui nasihat-nasihat dan wejangan. Ternyata lebih banyak manusia belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan daripada melalui nasihat-nasihat dan wejangan.
Nanti setelah engkau banyak teman, biasanya selalu terjadi gesekan-gesekan dalam pertemanan, dan biasanya muncul awalnya dari dugaan-dugaan dan prasangka. Standar awalnya yang terbaik. Apakah engkau selalu berprasangka? Awalnya yang terbaik, standar awalnya yang terbaik. Adakah engkau selalu berprasangka baik? Tetapi juga jangan berlebihan sampai membuat engkau seperti orang dungu. Prasangka buruk pun tidak masalah jika sekedarnya saja. Yang penting tidak menimbulkan kebimbangan. Jadikanlah prasangka baik sebagai simbol kepercayaan dan prasangka buruk sebagai simbol kehati-hatian. Tidak lebih dan tidak kurang, hanya itu. Praduga baik sebagai simbol kepercayaan dan praduga buruk sebagai simbol kehati-hatian. Tidak lebih dan tidak kurang, hanya itu. Sehingga engkau tetap menjaga kemuliaan hati dan kejernihan pikiran. Kehati-hatian berbeda dengan menuduh. Sama sekali berbeda. Bisa saja air kolam jernih dan air yang kau pakai mandi juga jernih, tetapi otakmu selalu keruh akibat praduga buruk. Untuk itu harus engkau proklamirkan bahwa itu hanya simbol kehati-hatian. Alat dalam berkomunikasi dengan teman-teman adalah bahasa. Alat dalam berkomunikasi dengan teman-teman adalah bahasa, dan bahasa itu diucapkan dengan mulutmu. Kewibawaanmu sangat ditentukan oleh bagaimana engkau membangun komunikasi yang produktif melalui ucapan-ucapan yang meluncur dari mulutmu itu. Kemas dengan kalimat yang tepat dan dikeluarkan pada waktu yang tepat dan digelar pada tempat yang tepat. Selanjutnya, nasihat yang ketiga, yaitu walau bagaimanapun engkau tidak akan mampu membuat semua orang senang. Selalu ada like and dislike, suka dan tidak suka, pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Sehingga hasilnya adalah sama. Ingin menyenangkan semua orang sama dengan tidak menyenangkan siapapun. Nanti setelah engkau menggapai berbagai kemajuan dalam kehidupan, akan engkau jumpai bahwa yang paling sulit adalah mengendalikan mulut teman-temanmu. Maka mulailah engkau mengendalikan mulutmu sendiri. Terkadang memang lebih nyaman dalam kesendirian ketimbang di tengah hiruk pikuk dan kegaduhan. Tapi itu hanya sekali-kali dan tidak selalu. Suatu ketika engkau menemui kesulitan untuk berkomunikasi, semua lubang tersumbat.
dan semua lorong berujung buntu, maka cara bargaining yang paling rasional adalah begini: jika mereka berkeras memegang hak untuk mengabaikan dirimu, engkau pun juga punya hak untuk menghapus memori dalam otakmu. Tetapi yang penting, sebelum engkau melupakan segalanya, coba sajalah dulu dengarkan detak jantungmu sebagai alat yang sangat canggih dalam tubuhmu yang mampu merekam kebenaran. Coba sajalah dulu dengarkan detak jantungmu sebagai alat yang sangat canggih dalam tubuhmu yang mampu merekam kebenaran. Selain itu juga coba untuk meningkatkan kualitas pembicaraanmu. Tidak berbicara ketika berbicara dengan siapapun. Selain itu juga coba untuk meningkatkan kualitas pembicaraanmu ketika berbicara dengan siapapun. Bukan dengan meningkatkan volume suaramu. Air hujan yang membuat tanah ini subur, bukan halilintar dan petir yang menyambar. Yang terakhir, nasihat keempat, yaitu jangan mengandalkan uang. Jangan mengandalkan uang yang engkau miliki untuk mencari teman. Walaupun nanti engkau banyak teman-teman, tidak lebih mereka itu orang-orang jahat yang bermulut manis. Teman-teman harus diseleksi dengan cermat. Filter yang paling canggih adalah rohanimu. Kemampuannya jauh di atas otak dan hatimu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.